Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang hadas dan najis. Nah, jadi fikih ibadah kelas 5 kita akan membahas tentang hadas dan najis. Pengertian toharoh. Nih, kata toharoh berasal dari bahasa Arab atau at-toharu, yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut Imam Ibnu Rushdi, toharoh itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama, toharoh dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil atau sesuatu yang diminta bersucinya dengan wudhu, dan dari hadas besar atau sesuatu yang diminta bersucinya dengan mandi. Kedua, toharoh dari khubz atau najis, yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Najis atau hadas, nah ini pengertiannya gitu ya, dan cara nanti membersihkan atau mensucikannya. Pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah apa yang kotor. Sedangkan menurut syara berarti kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah tidak sah, seperti darah dan kencing. Nah, jadi sesuatu yang kotor itu bisa disebut dengan najis, ya. Kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah tidak sah. Cara membersihkan najis, pertama dengan istinja dan istijmar. Yang kedua menggosok dan menyiram. Ini ada gambar gitu ya di samping. Yang pertama tadi mengelap dengan kain yang kering. Yang kedua membersihkan najis itu dengan air mutlak ke atasnya. Yang ketiga lap hingga kering. Itu salah satu caranya untuk membersihkan najis. Berikutnya adalah pengertian hadas. Hadas ialah sesuatu yang mengotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya sholat, seperti orang yang junub, haid, nifas, dan lain-lain. Makanya untuk perempuan biasanya jika dia sudah haid, itu terhalang dia melaksanakan sholatnya, itu karena tadi sebab dia berhadas. Nah, cara bersuci dari hadas berdasarkan jenis-jenis hadas yang telah diketahui, ada yang disebut hadas kecil dan ada yang disebut sebagai hadas besar. Perbedaan jenis hadas ini juga berlaku bagi perbedaan cara menyucikannya. Ya, cara bersuci dari hadas kecil pertama dengan berwudu atau tayamum. Yang kedua, cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi. Jadi hadas itu dibagi menjadi dua, yaitu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil, cara menyucikannya itu, membersihkannya itu dengan berwudu atau tayamum, sedangkan untuk hadas yang besar dengan mandi. Alat-alat untuk bersuci. Pertama, air. Dasar penggunaan air untuk bersuci dari najis adalah pernyataan sabda dari Rasulullah SAW, al-ma'u la yunajisuhu syai'un illa ma ghariba ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Artinya, air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu kecuali jika berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Pembagian air yang digunakan untuk bersuci, pertama ada air mutlak, kedua air mustamal, ketiga air mutanajis, keempat air musyammas. Nah, ini 7 macam-macam air yang boleh dan sah untuk bersuci. Pertama air hujan, kedua air laut, ketiga air salju, keempat air mata air, keenam air sungai, kelima air sungai, keenam air embun, ketujuh air sumur. Nah, ini macam-macam air yang
boleh digunakan untuk bersuci. Kedua, debu yang suci. Ketika seseorang ingin bersuci, dalam artian bersuci dari hadas, dan dia tidak menemukan air untuk itu, maka diberikan kemudahan untuk masalah itu. Sebagaimana ya di pelajaran sebelumnya kita sudah bahas tentang tayamum itu, yaitu dengan bersuci dengan debu yang disebut dengan istilah bertayamum. Ketiga, benda-benda yang dapat menyerap kotoran seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Dalam hal ini dihususkan untuk menghilangkan najis seperti untuk beristinja. Pembagian najis. Secara wujud najis dibagi ke dalam dua macam, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Pertama, najis ainiyah. Najis ainiyah adalah semua najis yang berwujud atau dapat dilihat melalui mata atau mempunyai sifat yang nyata seperti warna atau baunya. Contohnya adalah seperti kotoran, kencing, dan darah. Dan yang kedua ada najis hukmiyah, adalah semua najis yang telah kering dan bekasnya sudah tidak ada lagi serta sudah hilang antara warna dan baunya. Contohnya adalah kencing yang mengenai baju yang kemudian kering sedang bekasnya tidak. Nah, sedangkan secara timbangan berat ringannya, najis dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu najis mughalazah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Pertama, najis mughalazah adalah najis yang tergolong berat. Nah, najis ini disebut sebagai najis yang berat karena cara menyucikannya tidak semudah najis-najis yang lain. Yang termasuk ke dalam najis ini adalah anjing dan babi. Jadi ketika antum nanti terjilat oleh anjing, maka harus dibersihkan karena ini termasuk najis mughalazo, najis yang tergolong berat. Adapun cara untuk menyucikan najis ini adalah dengan disamak. Cara penyamakannya adalah dengan membasuh najis tersebut dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satu air itu dicampur dengan lumpur atau tanah, baik najis itu bersifat ainiyah maupun hukmiyah, baik berada pada tubuh, pakaian maupun tempat sholat. Jadi dibersihkan, membasuh najis tersebut dengan air 7 kali, dan salah satu air itu dicampur dengan lumpur atau tanah. Yang kedua, najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Contohnya semisal kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain susu dan umurnya belum sampai 2 tahun. Nah, jika antum terkena di pipis adik antum yang belum sampai 2 tahun misalkan itu ya, nah itu berarti terkategori dalam najis yang ringan. Adapun cara untuk menyucikan najis ini adalah dengan diperciki air sampai merata, baik najis itu berat, ainiyah maupun hukmiyah, baik berada pada tubuh, pakaian maupun tempat sholat. Yang ketiga, najis mutawassithah adalah najis yang sedang atau pertengahan antara kedua najis sebelumnya, yaitu najis selain terkena jilatan anjing atau babi, atau najis selain kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain susu, yaitu seperti kencing manusia, tahi, binatang, dan darah. Ya, jadi jika antum terkena tadi itu ya, kotoran binatang, atau misalkan terkena kencing dari manusia yang dewasa gitu ya, nah itu harus segera dibersihkan karena itu termasuk ke dalam najis yang sedang. Adapun cara untuk menyucikannya adalah dengan mengalirinya dengan air sehingga dapat menghilangkan bekasnya dan hilang pula sifat-sifatnya seperti warna, rasa maupun baunya. Baik najis itu bersifat ainiyah maupun hukmiyah ya, baik berada pada tubuh, pakaian maupun tempat sholat, itu harus segera dibersihkan. Berikutnya adalah bentuk-bentuk najis. Nah, najis yang harus disucikan itu ada babi ini ya, bagian tubuh ternak yang dipotong saat masih hidup yang sudah jadi bangkai, darah binatang, daging bangkai, wadi, mazi, kencing dan kotoran binatang, air liur dan keringat anjing, darah nifas, darah haid, kotoran manusia, kencing manusia. Nah, ini jenis najis yang harus Nah, pembagian hadas. Hadas kecil ialah bila seseorang dalam keadaan bernajis disebabkan buang hajat selama belum beristinja, maka ia tetap dalam keadaan berhadas kecil. Nah, ini harus segera
bersihkan ya dengan istinja tadi, dengan beristinja gitu ya, dengan bercebok gitu. Kemudian hadas besar. Hadas besar ialah seseorang dalam keadaan bernajis yang mewajibkan ia mandi sesudah berhadas besar itu. Gitu ya, baru dinamakan ia suci dari. Sebab-sebab orang berhadas. Pertama karena bersenggama atau hubungan suami istri, maka wajib mandi gitu ya. Nah, ini untuk hubungan suami istri gitu ya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattaharu. Artinya jika kamu junub maka hendaklah kamu mandi. Jadi menghilangkan hadasnya itu dengan mandi. Kedua, keluar mani baik karena tadi hubungan suami istri bersetubuh atau tidak, seperti bermimpi dan sebagainya, maka ini pun wajib mandi. Ketiga, sebab buang kotoran atau haid. Sabda Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Hubaisy, bila datang haid maka tinggalkanlah sholat atau sembahyang, dan bila telah habis maka mandilah Anda. Hadis riwayat Bukhari. Jadi untuk menghilangkan haid juga dengan mandi. Keempat, karena nifas atau darah yang keluar sudah melahirkan. Bila darah nifas itu telah berhenti maka diwajibkan mandi. Terakhir adalah istinja dan istizmar. Apa itu istinja ini? Istinja, pengertian istinja itu perkataan istinja menurut bahasa ada dua perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis, yaitu tahi gitu ya, atau kotoran. Adapun menurut istilah syara, istinja adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air atau batu. Jadi istinja berarti menggunakan batu atau air. Ya, boleh juga dengan tisu gitu ya untuk zaman sekarang. Pengertian istizmar. Istizmar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda semisalnya. Ya semisalnya misalkan tadi dengan tisu gitu ya. Itu juga bisa. Nah, itu pengertian istinja dan juga istijmar. Nah, syarat-syarat dalam istinja dan istijmar, pertama itu harus hilang rasanya, gitu ya. Nggak usah antum coba rasain ya. Yang kedua hilang baunya, itu baunya juga udah hilang. Ketiga hilang juga warnanya, gitu ya. Nah itu jadi ketika sudah hilang itu maka antum sudah bersih dari hadas. Nah dari tentang toharoh, ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 ya, kalau Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Kemudian la yuqbalullahi sholata bighairi tahuru, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Jadi Allah itu menyukai orang yang bersih dan menyukai orang yang dalam keadaan bersuci. Jadi senantiasa kita harus menjaga kesucian badan, pakaian, dan tempat kita ya, untuk beribadah kepada Allah supaya ibadah kita khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan di pelajaran hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup saja dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.